Ya, jadi kalau secara teorinya gitu tentang tiga pendekatan ADHP ini udah kebayang jelas gitu ya. Cuman aku masih bingung gitu untuk eh, penggunaannya nantinya. Pertanyaannya gini ya, nantinya yang menentukan pendekatan apa yang akan dipakai itu siapa? Apakah ada pihak tertentu? Sama nanti sebelum menentukan pendekatan apa yang ingin dipakai, apakah ada hal-hal lain yang perlu disiapkan sebelumnya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Debbie atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya boleh kembali ditulis di kolom chat. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Hawa. Silakan Nita. Kita ini ya, ya. Iya, kan di makalah itu di bagian yang pendekatan mata pelajaran itu kan ada tiga kelemahan ya. Nah, eh, kan nantinya kita tuh sebagai seorang guru nggak tahu ya pendekatan mana yang harus maksudnya pendekatan mana yang akan kita pakai bisa 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 salah satu ataupun bisa ketiga-tiganya. Nah, di situ kan ada kelemahannya. Yang mau aku tanyain gimana kita sebagai seorang guru itu bisa meminimalisir kelemahan yang ada di pendekatan belajar ini gitu. Kasih. Baik, terima kasih Nita untuk pertanyaannya. Tidak lupa untuk ditulis kembali ya pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau memberikan saran masukan? Bersilahkan. Monggo yang lainnya selain tadi Debbie dan Nita, ini duo Bangka Belitung ya. Yang lain, monggo yang mau bertanya ada Safira, ada Salsabil, ada Umi, ada apa ini? Umi, Umi, Salsabil, Safira, Zidan, ada Zidan. Monggo disiapkan bertanya sebelum mungkin sambil menunggu yang lain, boleh kelompok Akil dan Haula untuk menjawab yang tadi disampaikan oleh Debbie dan Tita. Chat. Udah, Akin. Nih, ya, ya. Umi ya, Umi tadi apa? Ya, 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 Umi ya. Contoh tematik ya. Ya, silakan dicermati, ditangkap, diolah ya oleh kelompok Akil dan Haula ya. Yang Dita
belumnya tulis di chat yang itu tadi ya. Ini Nita nih, Nita. Ya, ya. Bagus Nita, bagus ya Umi, ya sudah. Oh iya, iya. Baik, izin menambahkan ya terkait eh, apa gitu hal-hal yang perlu disiapkan gitu dalam menentukan atau memilih suatu pendekatan yang akan diterapkan kepada murid. Di antaranya itu, yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tidak semua pendekatan yang guru terapkan terhadap anak itu cocok gitu dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga setiap pendekatan yang akan diberikan harus memiliki kompatibilitas tertentu dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi misalnya eh, tujuan pembelajarannya itu anak misalnya dapat mengetahui benda-benda di sekitarnya. Nah, maka apa nih kira-kira pendekatan apa yang dapat guru
terapkan gitu agar anak itu mengetahui benda-benda di sekitarnya gitu. Bisa dengan tadi diulas lagi ke kemampuan kembali lagi ke kemampuan peserta didiknya gitu. Apabila kan misalnya peserta didik tunanetra gitu, maka bisa dengan langsung dengan pembelajaran yang konkret gitu diberikan benda-benda atau langsung activity based gitu. Jadi kayak misalnya langsung pada kegiatan anak meraba benda-benda di sekitarnya dan guru menjelaskan. Nah, itu kan bisa masuk ke dalam pendekatan tematik seperti itu. Lalu yang kedua itu eh, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Tadi juga sempat disinggung ya. Jadi eh, di ditentukannya pendekatan itu diharapkan bisa sesuai dengan materi yang akan diberikan. Lalu juga disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan anaknya gitu. Jadi dalam menentukan pendekatan yang kira-kira anak itu dapat mengikuti dan anak pun mampu mengikuti dan anak pun membutuhkan pendekatan tersebut. Mungkin segitu tambahannya. Mungkin em, izin menjawab juga untuk pertanyaan. Dikembalikan dulu kepada Debbie. Apakah sudah cukup? Aku cuman pengen konfirmasi lagi gitu dari penjelasan Akil sama Aula kan eh, menyebutkan bahwa pendekatannya dikembalikan lagi ke kemampuan dan hasil asesmen anaknya masing-masing. Nah, ini aku pengen konfirmasi lagi, berarti dalam satu kelas yang klasikal bisa pendekatannya beda-beda gitu ya sesuai anaknya. Iya, gitu nggak? Ayo jawab Akil atau Haula ini dari Debbie. Konfirmasi lagi. Bagus ya. Hmm. Hmm. Bagus ya, Akil ya. Oke, Monggo. terjawab. Terima kasih. Iya. Monggo, silakan jawab soal dari Nita dan Umi yang di chat itu ya, yang lainnya. Atau mungkin ada yang lain dari luar Akil dan Aula mau menambahkan dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Debbie, Nita maupun oleh Umi. Ada yang lainnya? Oke ya, kepada Akil dan Haula, saya sampaikan terima kasih atas paparannya dan upaya untuk menjawabnya. Kepada teman-teman ada Dewi, Dewanti, Nita, dan Umi, makasih atas pertanyaannya. Kepada
teman-teman ada Zidan, Safira maupun Salsabil, masih atas telah menyimak. Oke, sebelum saya memberikan pembahasan, saya ingin dulu menyampaikan selamat ya Idul Fitri kepada Akil, Debi, Umi, Zidan, Haula, Salsabil, Nita, dan Safira. Saya ingin menyapa Debi, masih ada? Ada, Pak. Iya, Umi, ya tadi udah bilang di chattingnya ada hambatan untuk audio. Baik, Umi cukup. Nita ada ya, Nita, Mas di Bangka. Zidan, halo, masih ada? Iya, Pak. Iya, Zidan. Iya. Salsabil, Hadir. alhamdulillah. Safira Indah dari Cimahi ada? Mana Safira Indah? Lagi Ya, Pak. nyuci ada ya? Oke, ya, baik ya, oke. Baik, saya ya sebelum memberikan review terhadap ini hasilnya diskusi, saya pertama ingin sedikit memberikan sebuah respon terhadap makalah yang Akil dan Haula sampaikan. Pertama, mohon maaf belum mendalam karena saya tadi baca sepintas makalahnya, jadi belum ada waktu untuk detail mendalami. Nah, secara substansi saya melihat makalah kelompok Akil dan Haula itu di latar belakang sudah menggambarkan yang saya waktu kemarin sampaikan ya. Pertama, paparan normatif bahwa kelompok Akil maupun Haula menyampaikan pentingnya pendekatan pembelajaran bagi ADHP. Karena ADHP memiliki potensi untuk belajar. Nah, ini adalah paparan normatif. Paparan seharusnya tentang ADHP yang bisa belajar dan pentingnya pendekatan pembelajaran sebagai media, sebagai ikhtiar untuk mengoptimalkan potensi belajar ADHP itu. Nah, yang kedua, saya belum banyak melihat oh ya siap ya, nggak apa-apa ya, oke ya, baik. Sebenarnya kalau lagi on the way, amanillah ya, hati-hati. Oke. Yang kedua, Paula dan Akil, saya belum banyak melihat tentang kondisi permasalahan yang kalian temui di sekolah terkait dengan fenomena pendekatan pembelajaran yang temui. Apakah tematik atau mapel atau gabungan atau sudah tematik tapi belum optimal atau mapel tapi belum optimal. Nah, di situ di makalah belum dijelaskan secara rinci sehingga yang mendorong Akil dan Haula membahas tentang pendekatan pembelajaran. Benar, itu yang saya lihat. Itu meskipun saya belum lihat detail tentang isinya kutipan dasar pusaka karena tadi baru saya lihat. Jadi ya ke depannya saya harap 2 hari sebelum tampil itu maksimal sudah diupload makalahnya sehingga saya dosen bisa mereviewnya. Kalau kan tadi saya itu kan jadi kalau kata istilah Nita distract, jadi satu telinga menyimak Akil dan Haula presentasi, nah dalam waktu yang bersamaan mata membaca makalah, jadi distract. Satu keinginan ingin buka dengan PMP Palembang, nah ingin dengan Cilok Gerlong, itu contoh yang disampaikan, jadi distract, terpecah konsentrasinya ya. Nah jadi nanti ya ke depannya siapapun yang tampil maksimal paling telat 2 hari sebelum tampil sudah diupload di grup sehingga saya bisa mereview dengan tenang. Kalau tadi kan nggak bisa ya itu. Nah yang kedua, Haula dan Akil untuk tampilan PowerPoint-nya
ada plus, ada minus. Nah, plusnya Akil maupun Haula sudah bisa menyampaikan, membuat dot-dot pada poin-poin tertentu. Tetapi pada poin-poin tertentu juga ada kesan memindahkan dari atau di awal tentang pengertian tunanetra panjang diuraikan. Nah, itu akan lebih baik kalau Haula itu pengertian ADHP. Dan pertama misalnya bisusnya sekian, kedua dari rentang dot aja. Jadi itu untuk membantu biar apa itu Haula berbicara tematik, tidak kesana kemari, tetapi itu cukup dot-dotnya, nggak usah di copy pastekan. Nah itu, terus yang juga ada yang menyampaikan dot tadi tentang kan tadi ada tematik apa-apa. Nah, tapi itu terlepas, tidak ada dot-dot yang mengantarkan. Nah, itu akan lebih baik itu setiap dot itu diberikan tanda. Anu dot apa? Nah, ini untuk mengantarkan konsepnya. Ini yang menjadi ciri khas yang dipaparkan. Itu ya tentang PowerPoint-nya. Jadi nanti ya ke depannya kalau kita luring ya udah bagus. Saya ingin melatih kelas ini pertama membuat latar belakang yang hebat. Ini untuk latihan nanti membuat skripsi. Kedua, saya ingin melatih membuat bahan tayang. Sebuah bahan tayang atau PT yang hebat itu apabila memiliki dua hal. Pertama adalah tentang seni. Yaitu silakan mau pakai warna apapun. Tapi yang penting adalah bahan tayang itu tidak mendorong yang paparan untuk membacakan, tapi menjelaskan. Ketika menjelaskan, itu PPT itu menyampaikan konten-konten intinya sebagai pembantu presenter untuk tidak ke sana kemari berbicaranya. Nah, itu adalah menggambarkan pemahaman seorang presenter. Itunya dari sisi presentasi, dari sisi PPT-nya. Yang kedua, oke. Saya ingin bertanya kepada kelas ini, apakah semuanya sudah observasi ke SLB NA Bandung? Sudah? Akil? Sudah. Yang lain, siapa yang belum pernah berkunjung ke SLB NA Bandung atau ke SLB yang mana saja? Yang penting ada peserta didik ADHP. Siapa? Sapira sudah. Sapira ke SLB mana observasinya? Salsabil sudah ke SLB observasi. Umi? Oke. Umi sudah. Salsabil sudah. Ke SLB ya Riwanala ya yang itu MDPA ya dan perjalanan Bandung. Pak Sabil Eh, sudah, Pak. sudah ya, oke. Kalau Sidan sudah Saya sudah, Pak. sudah ya, oke. Sekarang saya minta perwakilan ya. Aki atau siapapun, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh tematik yang ada di SLBNA Bandung maupun di Riwanala yang pernah kalian lihat, apa beberapa tema yang diajarkan di sana. Boleh kelas bawah, kelas di tengah atau tinggi. Boleh SMP atau SMA. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tema yang diajarkan? Mungkin Haula bisa, atau Akil atau Sidan atau siapapun menyebutkan contoh tema yang kalian temui waktu observasi yang diajar oleh guru di
di kelasnya? Apa? Atau saya sekarang digiring ke yang lebih gampang pertanyaannya. Kalau nggak bisa menjawab, saya nanti tugaskan Akil dan teman-teman untuk observasi kembali ke SLB NA Bandung ya. Akil, siapa contoh nama guru SLB NA Bandung? Siapa yang tahu? Coba. Tahu lah. Kalau nggak tahu, berarti itu dipertanyakan observasinya. Siapa? Meneng guru SD ya. Hmm, ya, di jenjang SD Bu Boneng itu. Terus Paula siapa yang pernah ke sana? Kalau nggak salah tuh pas waktu itu guru wali kelas kelas bawah kelas satu Bu Syifa. Bu Siva iya, yang sama kan eh, Tunet ya? Iya Ibu. Iya, Iya Bapak. iya. Coba Safira pernah ke SLBN Safira kan nggak bisa audio. Nah, Sabil pernah ke SLBN Bandung? Debbie kita Pernah, Kak. Cuma eh, saya lupa nama gurunya. lupa ya gurunya Allah kok. Iya, Sal maaf, Pak. ya Sabil siapa nama kepala sekolah SLBNA Bandung? Siapa Kurang yang tahu, Pak. saya bertanya kepada Zidan, Nita atau Akil. Kalau bisa lulus, kalau nggak bisa di remedial ya. Nama kepala SLBNA Bandung. A. Wawan Setiawan. B. Gun Guntara. B, Pak. Ya, Gun Guntara. Itu teman kuliah saya ya dulu seangkatan. Harus tahu nama kepala sekolahnya. Siapa nama guru di SLBNA Bandung yang menangani program MDPI? Di antaranya, siapa? A. Ibu Yuyun, Yuningsih. B. Ibu Agustina. C. Ibu Neng. Siapa? Akhir ya? Ini nanti ya kalau saya nanti udah memberikan tugas, kalau observasi itu harus lengkap yang di bawah ya datanya minimal nama kepala SLB-nya, nama gurunya dan programnya. Oke. Kalau begitu saya ingin menyampaikan ya pendekatan pembelajaran. Tadi Akhil dahulu menjelaskan ada pertama pendekatan yang berpusat pada siswa, student center. Artinya segala aktivitas pembelajaran itu yang punya berfokus kepada membelajarkan peserta didik. Gitu. Jadi di sini yang aktif yang menjadi pembelajar adalah siswa. Guru hanya menciptakan suasana untuk terjadinya proses pembelajaran. Itu adalah inti daripada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini adalah guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi guru sebagai yang memberikan ilmu pengetahuan, yang mengkondisikan siswa hanya sebagai pendengar, penulis, dan yang lainnya. Nah, itu secara garis besarnya. Nah, turunannya di SLB itu ya baik bagi ADHP maupun yang lainnya, khususnya bagi ADHP itu ada pendekatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara tematik. Yang kedua, secara mata pelajaran. Yang ketiga, ada mapel yang masuk ke dalam rumpun program kekhususan. Jadi, kurikulum di SLB itu, kurikulum bagi ADHP itu ada tiga rumpun.
pertama adalah rumpun tema atau mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini untuk yang hafal ya, bahasa Inggris dan yang lainnya IPS, IPA dan yang lainnya, PAI, PJOK. Dan yang kedua adalah rumpun program kekhususan. Untuk yang ADHP namanya OMSK. Orientasi, mobilitas, sosial, komunikasi. Untuk yang lainnya itu tergantung jenis kelainnya. Contoh untuk yang tunarungu itu PKPBI kan, untuk tuna grahita atau hambatan kecerdasan itu pengembangan diri. Nah, jadi yang pertama adalah rumpun mapel atau tematik, kedua rumpun program kekhususan, ketiga adalah rumpun life skill, keterampilan. Seperti membuat keset, kalau mungkin di SMNA Bandung membuat keset, mases dan yang lainnya. Jadi ada 3 rumpun dalam kurikulum. Ada mapel atau tematik, kedua adalah life skill, keterampilan, ada yang komputer, ada yang menjahit, tergantung sekolah yang akan mengembangkan berbasis hasil assessment. Ketiga adalah program kekhususan. Kembali kepada tadi yang Nita sampaikan, Debbie, siapa yang menentukan suatu sekolah itu, sebuah sekolah itu mau menggunakan pendekatan tematik, mapel, atau mapel? Sebab kalau yang program kekhususan itu mau tematik maupun mapel harus ada terpisah yang namanya program kekhususan. Tergantung dengan jenis kelainannya. Nah, yang menentukan sebuah sekolah itu mau pendekatan tematik maupun mapel itu berangkat dari kurikulum yang digunakan. Untuk kurikulum 13 itu khusus untuk SLBNA Bandung atau khusus untuk SLB atau khusus untuk siswa ADHP itu menggunakan dari kelas dasar itu dan TK itu pendekatan tematik. Tapi untuk kelas SMP itu tematik dan mapel. Sebab ada beberapa mapel yang nggak bisa ditematikan. Seperti PAI. Itu nggak bisa. OMSK itu tersendiri. Dan SMA itu umumnya mapel. Sebab ingin mendalami tentang konten mata pelajaran. Contoh. Nah, sekarang ini saya ingin sampaikan. Mengapa di jenjang TK dan SD itu lebih kepada pendekatan tematik daripada mapel? Supaya anak mengikuti itu pembelajaran itu lebih dirasakan kebutuhannya, manfaatnya dengan kegiatan sehari-hari. Contoh untuk di SD. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tema aja, apa aja yang ada di SD atau di TK? Untuk ADHP, apa contoh tema yang pernah kalian lihat di sekolah? Akil, Aula, atau Debbie pernah lihat apa? Nah, itu di SD itu tema itu dirancang dari yang terdekat menuju yang sedang dan jauh. Contohnya, yang terdekat dari mulai diriku. Terdekat dengan diri sendiri, diriku. Terus ada keluargaku kan, ada lingkunganku, ada kebutuhanku, makin jauh. Jadi pertama dia dikenalkan diriku. Aku itu
siapa namanya, anak keberapa, siapa bapakku, keluargaku, siapa ibuku, apa tugas aku, tugas ibu, tugas ayah ibu. Nah, untuk itu sebuah tema, satunya tema tentang diriku. Aku punya mata ada dua, punya telinga ada dua, kiri kanan. Itu masuk mapel matematika, berhitung mata satu, dua. Jari ada 10, satu. Ini ada mapel matematika. Tetapi terikat dengan tema diriku. Bahwa dalam diriku itu ada mata berjumlah dua, kanan dan kiri. Telinga dua. Nah, ini dua itu ada konsep matematika berhitung satu, dua. Oh, ada rambut, ada tangan perlu dicuci biar bersih. Masuk mata pelajaran IPA misalnya, kebersihan. Nah, itu jadi tema itu tujuannya supaya apa yang anak ikuti dalam pembelajaran itu lebih terasa manfaatnya dan lebih mengenal dengan contoh keseharian. Tetapi itu untuk itu mendukungnya, maka masuklah beberapa mapal. Coba kalau akil ke SLB, tema diriku, itu kan ada mapal matematika, mapal bahasa Indonesia, apa menyebutkan anggota tubuh ada telinga, hidung, mata, itu menyebutkan itu mapal bahasa Indonesia. Jadi tema itu akan didukung oleh beberapa mapel yang relevan. Meskipun tidak harus semua mapel masuk dalam sebuah tema. Tapi itu umumnya itu bahasa Indonesia itu ada sebagai pengikat sebuah tema. Sebab apapun semua kemampuan itu kompetensinya adalah berbahasa. Nah, itu bahasa itu mesti ada dalam setiap tema apapun namanya. Ada bahasa Indonesia, matematika, ya ada IPA itu untuk tema. Atau yang kedua tentang pendekatan mata pelajaran. Nah, kalau untuk anak ADHP itu hambatan penglihatan tanpa gangguan yang lain itu umumnya di kelas SMP dan SMA apalagi itu menggunakan pendekatan mata pelajaran. Apa tujuannya? Kalau tema itu di kelas dasar itu kan anak biar lebih mengena dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di SMA itu apa? Mendalami tentang isi substansi sebuah mapel. Contoh, mapel IPA. Dibahas itu apa itu gratifikasi misalnya, apa itu cahaya, apa itu gaya. Itu dibahas apa, mengapa, bagaimana tentang konten mata pelajaran. Itu untuk mapel. Jadi Debbie itu siapa yang berwenang itu umumnya dari kebijakan kurikulum yang digunakan. Kalau itu dulu itu K13 itu hampir semua menggunakan pendekatan tematik. Kecuali kalau yang di jenjang SMP, SMA, apalagi guru boleh memilih mau mapel maupun tematik. Tetapi kalau untuk kurikulum merdeka itu, kalau dulu itu di kurikulum 13 itu nama-nama mapel itu sudah ditentukan dari pusat. Nah, tapi itu dirumuskan prinsip memilih tema dari yang terdekat ke yang terjauh. Diriku, keluargaku, lingkunganku udah ada di luar bapak ibu, ada tetangga, teman, baru ke kebutuhanku, baru nanti ada sekolah, rekreasi dan yang lainnya. Nah, kalau untuk di kurikulum mereka itu sekolah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk merancang nama temanya tergantung hasil assessment, sehingga sangat mungkin berbeda
sebuah sekolah dengan sekolah yang lain tentang tema yang diambil. Itu ada paradigma dalam kurikulum mereka itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu tentang yang tadi Debbie tanyakan. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya. Tadi Nita menyampaikan ada 3 kelemahan ya pendekatan mapel. Oke, kepada kelompok Haula maupun Akil, sebutkan apa saja itu kelemahannya. Tadi Nita juga ada 3 kelemahan. Akil boleh atau Haula, siapa yang boleh menyebutkan 3 kelemahan itu? Hmm. 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 Apa? Coba bantu Haula lihat makalahnya. Hmm. Itu 3 weakness, 3 kelemahan ya di pendekatan mapel. Jadi kan sulit menghubungkan antar mapel. Sebab itu adalah konten kekhasan mata pelajaran. Contoh, matematika, dia akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, misalnya. Itu kontennya. Lain dengan IPA, tentang makhluk hidup, tentang tumbuhan, air. Lain tentang PKN, tentang toleransi, demokrasi, dan yang lainnya. Saya itu berdiri sendiri. Lain dengan tematik. Tema diriku. Itu kan sudah terlihat kan ada tema, aku ada mata, ada telinga, aku eh, anak dari ibu siapa. Nah, itu kan langsung dicontohkan. Tetapi ketika berbicara mata ada 2, baru nanti mapel matematika akan membantu berhitung mata 1, 2. Nah, sehingga itu mudah diintegrasikan antara matematika, IPA, bahasa dalam sebuah tema diriku. Tetapi untuk mapel itu kan itu fokus kepada matematika tentang berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian. IPA tentang makhluk hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Itu memang begitu. Sebab apa? Kalau mapel itu berfokus pada pendalaman materi. Materi ke mapelan kontennya. Sehingga itu Nita bertanya, kalau begitu bagaimana cara meminimalisir itu? Betul, baik tematik maupun mapel itu ada kelemahan dan kelebihan. Tugas guru adalah mengkreasi, menciptakan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Nah, salah satunya adalah tadi Haula Akil mencontohkan menggunakan misalnya alat peraga, mengkonkretkan konsep itu menjadi contoh nyata supaya nanti anak bisa menjelaskan, oh ini tujuannya jelas. Itu untuk meminimalisir itu. Oke, itu dari tadi apa dari Nita ya. Nah, sekarang ingin ke Umi, tadi Umi apa? Menteri Umi dah. Nah, ini Umi, mana Umi tadi? Nah, ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on mic. Izin bertanya, untuk pendekatan tematik itu saya masih kurang terbayang. Maka boleh saya minta contoh pelaksanaannya. Itu ya. Ya, Umi tadi kan contoh. Misalnya tema. Nah, tema itu ada prinsip.
prinsip guru memilih tema. Kita mau di hari pertama mau apa dulu temanya? Maka dalam ke-13 ada prinsip pemilihan tema. Apa? Tema diambil dari yang terdekat ke yang terjauh. Dari kelas bawah di awal pembelajaran yang dekat tentang diriku. Dia tahu, oh ada mata apapun. Terus ke keluargaku ada ayah ibu, ada kakak adik. Udah di keluarga, baru ke lingkunganku ada tetangga, teman sekolah, ada ibu guru, pak guru. Makin jauh. Terus kebutuhanku, terus sampai ke tema rekreasi. Itu makin jauh. Nah, itu tema. Yang kedua, Umi, contoh tema itu misalnya sebuah tema itu pasti mesti didukung oleh mapel. Tetapi yang diajarkan bukan apanya, tetapi bagaimana mapel mendukung pencapaian tema. Misalnya tema diriku. Oh, dalam diriku ada mata. Mata ada dua. Satu, dua. Nah, ketika anak berhitung satu, dua itu, maka didukung oleh mapel matematika berhitung. Satu, dua. Mapel. Kecuali mapel PAI itu berdiri sendiri dan mapel program kebutuhan khusus. Itu nggak bisa ditematikan. Ya, oke. Itu mungkin. Monggo yang lainnya. Masih ada yang mau bertanya kepada ini baru yang bertanya tadi Nita, Debbie, dan Umi. Sekarang yang lain mau bertanya kepada kelompok Akil dan Haula. Atau yang lain mau menambahkan. Mana suara Zidan? Bertanya Zidan. Salsabil, Safira, ya, monggo. Atau sekarang saya bertanya ya, to all, untuk semua bertanya ya. Tapi ini yang menjawabnya kalau benar itu hukumnya fardu kifayah. Semua lulus kalau bisa menjawab. Siapa punya perwakilan?
Pertanyaannya adalah mengapa bagi ADHP itu kalau di jenjang TK dan SD itu menggunakan pendekatan tematik. Tetapi kalau untuk jenjang SMA boleh menggunakan pendekatan mata pelajaran. Apa pertimbangannya? Oh, siapa yang bisa mau mencoba memberikan jawaban? Ada Rita, masih ada? Debbie, masih ada? Ada, Pak. Iya, apa? Coba. Mana? Eh, Ya, coba ya, coba. Ya, Debbie ya. Kenapa TK sama SD itu pakai tematik, Iya, tapi SMP ke atas itu pakai mapel? boleh pakai mapel apa pertimbangannya? Mungkin karena tadi juga udah pernah disampaikan Bapak juga bahwa Hmm. kebutuhannya, eh, Akil juga bilang gitu, bahwa yang penggunaan mapel itu lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang Hmm. emang lebih lebih susah gitu ibaratnya dari Hmm. yang Hmm. Hmm. tematik. Hmm. Hmm. Nah, kenapa yang TK SD tematik? Karena tadi mulai pemeta mulai bahan ajarnya tuh mulai dari mengenal diri sendiri gitu. Hmm. Jadi tahap awalnya lebih bagus menggunakan tematik, tapi untuk mata pelajaran yang berat dan tidak bisa ditematikan kayak PAI dan mat PAI gitu kalau nggak salah tadi juga dijelasin Bapak, baru bisa diterapkan ke SMP SMA karena lebih efektif aja Pak. Berarti ya, Debbie. Boleh yang lain, bagus. Sasabila, ada Safira, dan Nita. Zidan mana suaranya? Zidan. Hadir Pak. Iya, apa? Gimana? Eh, Gini ya Pak, kalau pengalaman saya ini Pak di SD, walaupun sebenarnya kan kalau dulu tuh masih belum zaman Belum, belum. tematik ya Pak, Iya, masih iya. tematik gitu. Saya juga dari SD masih mapal Iya, tuh Pak. betul, betul ya. Nah, tapi yang saya amati gitu dan dari ini adik-adik kelas saya gitu Pak, waktu di Pajajaran, kalau anak itu belajar tematik tuh dari TK sama SD tuh juga mereka lebih senang gitu Pak, kelihatannya tuh lebih dan lebih apa ya, lebih enak gitu karena kan kalau anak-anak itu kan nggak akan apa ya, belum ngerti gitu Pak konsepnya, lagi harus dipisah-pisahkan kayak ya mungkin kita aja kalau dengar matematika wah gitu langsung gimana gitu kan, kayak langsung malas gitu kan, belum apa-apa gitu Pak. Sedangkan kalau di tematikan seperti itu kan, apalagi untuk anak-anak yang senang belajar sambil bermain gitu ya Pak, apalagi SD kelas 1, 2, 3 itu kan masih sangat ini relevan gitu Pak sama mereka itu. Jadi bisa belajar berhitungnya tuh sambil bermain, belajar bahasa itu dan belajar apapun gitu Pak. Jadi belajarnya tuh memang pertimbangannya tuh juga untuk itu Pak, supaya anak itu lebih mudah dan lebih apa ya, lebih bisa diterima gitu Pak si materi pelajarannya itu dengan anak, selain untuk mengefisienkan waktu gitu yang memang SD itu kan memang sebentar ya Pak jam pelajarannya itu dibandingkan dengan kelas-kelas atasnya gitu ya Pak. Untuk SMP sama SMA itu kan SD biasanya kan jam 10 gitu sudah pulang gitu ya Pak ya. Paling paling jam 12 lah gitu. Nah itu eh, kalau SMP ya itu tadi Pak, SMA itu emang karena mereka udah bisa ini apa ya, bisa lebih berpikir dengan apa ya, lebih bertanggung jawab gitu Pak ya dan sebagainya. Jadi mereka harusnya bisa lebih ini apa ya, lebih fokus gitu Pak belajar gitu, walaupun mungkin agak malas nih atau gimana gitu kan, tapi juga selain itu juga pelajarannya itu bisa lebih mendalam gitu Pak, diajarkannya tuh misalkan dia lebih suka ke IPA gitu, bisa lebih fokus gitu kan Pak, walaupun mungkin yang lainnya rata-rata, tapi karena IPA-nya bagus kan jadi lebih ini ya Pak, nilai keseluruhannya jadi bagus gitu Pak. Mungkin itu sih Pak, akan apa, untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu Pak, seperti ke perguruan tinggi nanti kan sangat-sangat Nah, terfokus. Mungkin itu sih Pak kalau ya.
betul, Zidan ya. Eh, jadi ini bedanya. Kalau di awal pembelajaran di TKSD itu kan pertama menciptakan bahwa belajar itu buat ADHP adalah kegiatan yang menyenangkan. Supaya menyenangkan maka dekatkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Seperti diriku kan kebutuhanku perlu baju kan, sepatu, itu kan tema kebutuhanku, sepatu, baju. Tema keluargaku ada ayah, ibu, itu lebih dekat dengan sehari-hari. Sehingga itu anak akan lebih merasakan inilah pentingnya belajar buat aku. Itu di jenjang TK SD. Nah, udah SMA dia akan memasuki perguruan tinggi bagi yang mau kuliah atau ya, akan memasuki dunia kerja. Maka perlu memahami konten materi mapal itu dan ke bahasa Inggrisan, ke IPA-an, ke IPS-an, tentang berbagai konten. Maka itu perlu didalami kekhasan materi setiap mapal. Maka itu di SMA itu guru diperbolehkan menggunakan pendekatan mata pelajaran. Kenapa? Anak sudah punya konsep di jenjang SD TK itu bahwa belajar adalah menyenangkan. Sekarang apa? Tinggal mendalami konten setiap mapal. Mapal lahirlah. Di samping ada peluang untuk melanjutkan studi. Itu kan perlu konten mapal tentang mungkin di IPS perlu tentang apa itu norma kan, renata, mortalitas, natalitas itu kan konten tema. Sebab yang akan dipelajari di perguruan tinggi itu tentang konten, bukan tema. Itu pertimbangannya. Tetapi kalau untuk anak yang hambatan kecerdasan tunagrahita itu umumnya jenjang TK sampai SMA itu full menggunakan pendekatan tema. Kenapa? Secara potensial anak tunagrahita itu apapun jenjangnya itu memiliki keterbatasan kecerdasan intelektual berbeda dengan anak ADHP. Dia kalau tanpa ya yang murni tunet dia sama intelektualnya. Maka itu semakin ke jenjang tertinggi ke pendekatan mata pelajaran. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu. Aula ini udah di Bandung atau masih di mana? Masih di rumah, Bapak. Di Belum ke Bandung. di mana? Di Sukabumi. Oh ya, Aula masih di Sukabumi. Kalau Nita, Anissa, mana Nita? Ada Iya, Bapak. Ada, Pak. di Gerlong atau masih di Bangka? Masih di Bangka, Bapak. Bangka ya. Pulang ke UPI kapan kita mulai luring? Tanggal 30, Bapak. Udah pulang ke Iya, Bandung. ya nih. Aula di Sukabumi. Nita masih di Bengkulu, di Bangka. Dewi di mana? Dewi masih di rumah atau udah di Masih di Bandung? rumah Pak di Belitung. Belitung, iya. Sekarang ke Akil masih di Jambi atau udah di Bandung? Jambi, di Jambi luar, di Jambi dalam. Kerinci, oke ya, Jambi. Kalau Zidan masih di Bandung atau udah di mana? Belum Pak, masih di rumah Pak. Di Masih di Purwakarta Pak. Oke, kalau masih di Bandung ya, kalau masih di Purwakarta, coba nikmati sate Hajayati ya, sate Marangi ya Purwakarta. Oh, Pak. nanti Zidan mumpung masih di rumah bisa boleh banyak makan simping khas Purwakarta ya. Nah, kalau Safira masih di Cimahi atau lagi di luar kota?
Sapira Indah. Nah, Sapira masih on the way di motor. Umi tadi ya lagi ada gangguan audio. Kalau Sabil masih on the way. Ya, oke. Nah, oke. Nah, kalau begitu sekarang ya Akil sebagai PJ-nya, nah, oke ya, Sapira masih on the way ya. Hati. Akil ya, sebelum kita akhiri, boleh di foto ya, di screenshot untuk dokumentasi. Nanti hasil fotonya dikirim ke Bu Neni atau ke Bu Nopi ya. Boleh. Ya, boleh yang masih memungkinkan untuk on kamera dibuka, tapi sementara dikebawahkan apa biar tidak distract atau atau oke ya. Nopi ya. Baik ya teman-teman, apakah masih ada yang mau lagi disampaikan? Kalau sudah kita akhiri, apa ya? Oke, itu Nita sudah siap-siap mau cari dulu PP dia ingin diakhiri ya. Oke, kalau gitu saya sekarang kembalikan kepada Haula atau Akil untuk menutup ini prestasinya dan kepada teman-teman, kepada Sasabil ya, hati-hati ya di jalannya, hati-hati, dan kepada Sapira, Pia Manila, Umi dan semuanya. Maka kepada Haula atau Akil untuk menutup ini sesi. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan serta menyimak presentasi pada kali